Baik Mas Ega, Ya. perlu kami sampaikan Aha. kesempatan yang berbahagia ini bahwa tugas kami selaku BNNK Solo itu sebenarnya ada 3 yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah pemberantasan, kemudian yang kedua adalah pemberdayaan masyarakat, ya, kemudian pencegahan, dan selanjutnya adalah rehabilitasi atau penyembuhan. Jadi kami universal. Kami bertindak melihat situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Jadi kami analisa apakah seseorang itu menurut analisa kami patut ditangkap atau patut untuk disembuhkan atau direhabilitasi. Jadi kami punya kewenangan untuk itu. Namun demikian, kami menghimbau kepada masyarakat jangan sampai masuk ke ranah hukum. Jangan sampai ke ranah hukum. Karena kalau sudah masuk ke ranah hukum, fungsi kami sedikit berkurang. Kami hanya sifatnya nanti merehabilitasi. Jadi itu baiknya Polres nanti yang bergerak. Kalau berhubungan dengan hukum, itu nanti ujung-ujungnya penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Yang Rizal Podcast ya. Ketemu lagi dengan kami di sini dan sore hari ini tepatnya Selasa 20 April 2022 ya. Dan hari ini nggak sengaja saya ketemu dengan sosok yang dulunya ditakutin oleh warga Indonesia. Sekarang nggak lagi. Beliau adalah Bapak AKBP Saifuddin Ansori, S3. Beliau adalah Kepala BNNK Solo yang wilayah hukumnya ada di Kota Solo, Kabupaten Solo, dan juga Solo Selatan ya. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang lebih jauh tentang
apa itu narkoba, apa itu BNNK, dan bagaimana sebenarnya narkoba itu. Nah, begitu banyaknya masalah-masalah narkoba yang ada di daerah, termasuk di kota Solo, dan apa sih langkah-langkah yang terbaik untuk kita sebagai insan manusia yang terkadang nggak tahu waktunya kapan kita kena narkoba. Gimana kalau seandainya kita dengar? Kita sapa dulu ya. Selamat sore Bapak Ansori ya. Saya panggil Bapak Ansori aja deh ya. Selamat sore Mas Eka, yang saya banggakan karena beliau dengan saya kenalnya baru, tapi dari pertama perbincangan sampai hari ini seperti kita mengenal sudah puluhan tahun. Nah, beliau sangat familiar dengan kami. Gini Pak, kita di Solo ini memang banyak sekali sih dampak buruk tentang narkoba. Banyak kita dengar, bahkan orang tua semua orang tua yang ada di daerah Solo ini waspadanya tinggi sekali terhadap narkoba. Kadang-kadang mereka merasa putus asa bagaimana sih caranya, bagaimana sih cara pencegahan yang terbaik. Namun sebelum itu, saya juga tanya, bagaimana sih BNNK itu apa sih Pak? Apa itu BNNK? Kira-kira. Baik Mas, saya jelaskan ya. Mungkin selama ini kawan-kawan kita, masyarakat kita di Solo Raya, khususnya di Kota Solo, masih bertanya-tanya apa itu BNNK, kemudian apa itu tugasnya BNNK, kemudian sampai sejauh mana kewenangannya. Dalam kesempatan ini, dalam sore yang berbahagia ini, kami sampaikan bahwa BNNK ini adalah lembaga vertikal, instansi vertikal dari pemerintahan. Kami ditunjuk oleh BNN RI sebagai wakil BNN RI yang berada di kota Kabupaten Solo, kota dan Kabupaten Solo, khususnya di 3 wilayah, Kabupaten Solo, kemudian di Kota Solo, kemudian di Solo Selatan ya. Solo Selatan. Nah, perlu kami sampaikan bahwa kami ini adalah instansi vertikal yang tugas utamanya adalah membantu kepala pemerintahan untuk mencegah, kemudian memberdayakan masyarakat, sekaligus mengobati atau merehabilitasi dari saudara-saudara kita, anak kenakan kita yang terindikasi oleh penyalahgunaan narkoba. Jadi kami tidak sengeri yang dibayangkan masyarakat saat ini. Berarti secara tidak langsung BNNK ini bisa untuk cek awal bisa ya Pak di sana ya Pak? Di kantor Bapak itu bisa ya? Ya betul. Cek dini itu bisa nggak di sana kira-kira? Betul Mas Eka, itulah yang saat ini dalam kesempatan yang berbahagia ini perlu kami sampaikan. Bahwa deteksi dini itu perlu untuk semua masyarakat, semua kalangan. Karena narkoba ini tidak hanya diakibatkan oleh seperti ganja atau sabu-sabu, tapi bisa juga melalui makanan, melalui minuman, dan melalui obat-obatan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat jangan segan-segan untuk bertanya ya. Iya, untuk bertanya, untuk mendeteksi diri ya. Jangan sampai nanti sudah terlanjur kena, sudah dalam, baru sadar. Itu akan membutuhkan waktu yang lama Mas. Untuk merehab ya. Untuk merehabilitasi atau menyembuhkan. Baik sahabat Yen Rizal Podcast ya. Kebetulan saya sendiri nggak berdua aja. Kita didampingi sama tokoh muda Solo yang juga merupakan seorang aktivisnya mahasiswa, mantan dia mahasiswa, sekarang juga masih mahasiswa. Mungkin juga kenal, mungkin ada kenal wajah. Saya kenalkan juga namanya Herdian Prima Harmis. Beliau ini bergerak di pokoknya konsultasi masalah hukum juga bisa juga sedikit-sedikit, nggak apa-apa juga ya. Yang penting di sore ini kita tanya lebih dalam ya. Yang namanya penjara itu lebih kenal dekat sama orang-orang yang narkoba ya. Nah,
bagaimana sih balanya dengan BNN, Pak? Soalnya kan kebanyakan warga Solo pada umumnya apabila anaknya terdampak narkoba, pengen ngobati ya, takutnya dipenjara. Nah ini Pak, kadang-kadang kita kan pengen tahu apakah BNK ini bisa mempenjarakan seorang penyakit narkoba. Kan isu-isunya banyak nih Pak, nggak ngerti nih kadang-kadang masyarakat salah informasikan kan BNK itu fungsinya seperti apa, kapan nangkap kami atau gimana gitu Pak. Nah, ini perlu juga dijelaskan kepada kita semua di sini, termasuk nih generasi muda nih, teman-temannya banyak narkoba ya. Baik Mas Ega, Ya. perlu kami sampaikan kesempatan yang berbahagia ini bahwa tugas kami selaku BNNK Solo itu sebenarnya ada 3 yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah pemberantasan, kemudian yang kedua adalah pemberdayaan masyarakat, ya, kemudian pencegahan, dan selanjutnya adalah rehabilitasi atau penyembuhan. Jadi kami universal, kami bertindak melihat situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Jadi kami analisa apakah seseorang itu menurut analisa kami patut ditangkap atau patut untuk disembuhkan atau direhabilitasi. Jadi kami punya kewenangan untuk itu. Namun demikian, kami menghimbau kepada masyarakat jangan sampai masuk ke ranah hukum. Jangan sampai ke ranah hukum. Karena kalau sudah masuk ke ranah hukum, fungsi kami sedikit berkurang. Kami hanya sifatnya nanti merehabilitasi. Jadi itu Polres nanti yang bergerak. Berhubungan dengan hukum, itu nanti ujung-ujungnya penjara. Ya? Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Berarti kita butuh sekali kesadaran masyarakat ya Pak ya. Iya. Kalau seandainya ada anaknya kira-kira terkena narkoba, sekarang narkoba itu kan kayak lem gitu kan, kayak ganja mungkin lah, kurang mungkin perilaku anak jika berubah. Alangkah baiknya kita berikan juga himbauan kepada sahabat yang Rizal Podcast ini. Jika ada perubahan pada anak, sifat, perilaku, nggak apa-apa, nggak ada salahnya juga kan. Kita menghubungi BNN untuk diperiksa anaknya, boleh ya Pak ya? Boleh, kita terbuka. Apakah terbuka 24 jam? Kita terbuka 24 jam. Kita ada call center-nya. Luar biasa ini Pak. Jadi selama ini kan kita di Solo, mohon maaf ini juga minim sekali tentang hal itu. Jadi alangkah kita juga minta waktu kesini Bapak menjelaskan ya, bagaimana sih tata caranya, apakah perlu pendaftaran juga, ataukah bisa datang sendiri, atau kesadaran sendirilah orang tuanya, apakah butuh dan dorongan orang tua. Kalau si narkoba sendiri datang, direhab juga nggak? Diobati juga nggak? Atau nggak ada walinya? Gimana nih Pak? Gimana nih Pak? Kalau seandainya ya seperti itu, datang sendiri dia. Setelah nonton Yen Rizal ini, setelah nonton podcast ini, contohnya banyak loh yang penderita narkoba. Wah, ternyata BNNK mau mendeteksi kita. Jangan ditangkap ya. Tadi kan udah dibilang sama beliau sebagai kepala BNN, analisa beliau yang dulu. Kalau seandainya saudara semuanya terkena dampak yang berat, mungkin dianjurkan untuk rehab ya Pak ya. Nah, kalau sadar seperti itu untuk mengobati dini, akankah diperjuangkan Pak nasib mereka seperti itu? Baik Mas Ega, perlu kami sampaikan sebelum saya menjelaskan tentang hal ini, saya perlu jelaskan juga kepada masyarakat khususnya di Kota Solo ini harus berterima kasih dan berbangga hati kepada Bapak Wali Kota kita. Ya. Setelah hasil advokasi saya dengan beliau, jadi beliau membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat Kota Solo ya? Kota Solo khususnya Mas Ega. Itu pun saya lihat sudah dimasukkan ke anggaran pemerintah daerah untuk merehabilitasi bagi warga-warga yang terdampak oleh narkoba. Itu gitu ya, Pak ya? Kami dari BNK Solo khususnya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau karena beliau peduli dengan masyarakatnya. Nah, oleh karena itu kami menghimbau kepada masyarakat jangan sungkan-sungkan, jangan takut-takut lagi ya, jangan takut-takut untuk periksa dini ya. Untuk periksa dini, silahkan dibawa anak kemenakannya yang menurut dugaan ayahnya atau ibunya, anak ini kok perilakunya berbeda dengan kebiasaan sebelumnya.
kok sepertinya begini-begini, silakan datang ke kami, konsultasikan ke kami, silakan dibawa ke kantor. Saya jamin Mas Ida 100% tidak akan ditangkap, Mas. Nah, Itu. bagaimana sahabat yang Rizal? Ini kan nggak ditangkap nih sama beliau nih. Jadi Ya. jangan kita nih jangan takut ya. Jadi kadang-kadang memang banyak Pak. Kami ini kan sebagai seorang jurnalis banyak sih warga yang nanya-nanya kan bingung juga. Betulnya bukan bingung lagi. Kadang-kadang antara polisi dengan BNNK ini kan perlu penjelasan juga Pak. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, seandainya ada masyarakat dengan sadarnya mendeteksi dini anaknya terkena, tentu mereka perlu tahu betul kan, apakah amankah mereka di sana, apakah nanti anak saya contohnya setelah dicek positif dengan narkoba langsung di penjara. Ini isu yang seperti ini yang berkembang Pak di daerah. Posisi anak di sana itu Pak, itu yang gitu ya, Pak, ya. karena identiknya kalau kita raka BNN katanya ditangkap. Ya. Nah, seperti yang isu yang berkembang, kadang-kadang kami generasi muda Pak ya di lapangan itu, wah ini jebakan. Nanti saya katanya direhab, soalnya di bawah BNN nantinya di Bogor. Iya. Itu image yang berkembang. Itu image yang berkembang. Jadi Berarti kita bersyukur juga ada yang Rizal Podcast ini ya bisa menerangkan itu segala hal. yang kalangan bawah sekarang Pak, generasi muda apalagi Pak sekarang kita di Solok nih Pak ya. Itu kabupaten yang kita Solok itu kan cara Gubernur Sulaya kan transit lintasan. Nah, sekarang udah banyak kasus narkoba. Jadi kekhawatiran pada kami Pak ya sebagai generasi muda itu sudah agak apa sekarang agak ngeri juga Pak. Iya. Itu bagaimana Pak sikap BNN sendiri Pak sebagai apa namanya lembaga vertikal seperti pencegahan? Iya. Bagaimana Pak edukasi kita sebagai generasi muda nanti ya Pak? Itu Pak yang Harapan Bapak. Bapak. Terima kasih Mas. Apakah perlu kami melibatkan diri sebagai pemuda ini? Apakah lihat yang Rizal Podcast ini turun tangan terus mengebu-ngebu menyampaikan suaranya gitu dan ke kayak Baramai gitu kan? Nah ini masalahnya Pak. Baik. Ini yang saya harapkan, saya tunggu. Peran serta generasi muda, kemudian melalui komunikasi langsung maupun media seperti saudara kita yang bisa podcast ini, ya saya juga mengucapkan terima kasih karena harapan kami beliau nanti ya Pak Janizal dengan podcastnya dengan medianya bisa memblow up ke masyarakat khususnya di Kota Solo untuk edukasi tentang narkoba ya Pak ya. Kemudian dari Mas Dede selaku generasi muda ya kami juga meminta bantuan nanti untuk memberikan sosialisasi ke masyarakat. Kita memang sedikit agak berat tugas kita Mas karena merubah pola pikir. Iya betul Pak. Pola pikir masyarakat itulah yang harus kita rubah saat ini. Karena saat ini para pecandu narkoba itu masih dijadikan aib. Ya, masih merupakan aib bagi keluarga. Ya, betul. Jadi masih segan, masih takut ya, masih takut, ngeri, gitu karena itu masih sebuah aib untuk keluarga mereka. Nah, itu pola pikir kita itu kita buka. Jadi pecandu narkoba ini sebenarnya bukan kejahatan dia. Dia adalah korban kejahatan berarti ya. Korban kejahatan dari para bandar-bandar yang berusaha keras bagaimana caranya se-Indonesia Raya ini cekokin narkoba sama mereka. Karena itulah tujuan mereka untuk menghancurkan generasi. Berarti secara langsung perannya BNN ini hadir. Ayo semua masyarakat Indonesia, semua masyarakat Solo ini semua deteksi dini kita ya. Betul. Di kantor apa ya? Nggak apa-apa. Waduh. Datang. Ya. Kalau nggak tahu alamannya datang aja ke Rizal Podcast ini ya. Datang ke sini nanti dikasih kayak gini. Karena bagaimanapun kata beliau, penjara bukanlah tempat yang tepat bagi pecandu narkoba. Benar ya Pak? Iya, betul. Tapi bukan tempatnya nih pecandu narkoba. Tempatnya di BNNK ya. Tapi itu juga Pak. Kita sekarang tuh keberadaan BNN ini khususnya di Solo Pak ya. Itu memang tidak terekspos Pak. Jadi masyarakat itu tidak tahu apa tuh BNN. Takutnya jebakan. Tahunya terus juga pemerintah pun tidak memberikan semacam apa namanya pengenalan. Karena dia cara tahunya kita BNN itu kan plat merah. Pemerintah punya. Nah kok tidak ada muncul permukaan. Nah ini yang sebenarnya yang tanda tanya di masyarakat khususnya generasi muda dan para mahasiswa. Karena alhamdulillah mungkin di Solo mahasiswa ini kita belum terdeteksi. Nampak. Tapi nanti
kalau seandainya BNN itu bergerak dengan adanya misalnya adanya tes urin atau mana, rasa itu semua akan terlihat seperti minyak dengan air. Nah, jadi apa yang terjadi nih Pak? Kenapa BNN ini tidak muncul? Iya. Ya, padahal dia itu struktural banget vertikal negara loh Pak. Nah, seperti kita ketahui BNN itu adalah orientasinya dia kayak presiden. Iya. Nah, jadi tidak ada lembaga yang dia berada di daerah, tapi kenapa pemerintah daerah sendiri tidak Seakan-akan enggan. enggan? Seakan-akan Nah, enggan mereka ya. apa yang terjadi? Bagaimana posisi BNN sendiri Pak sekarang ini Pak? Baik Mas Ide. Itulah memang kondisi yang saat ini kami rasakan ya. Jadi perlu Untung aja di kota Solo ya. perlu kami sampaikan bahwa BNNK Solo ya, kantor kita sebenarnya berada di kabupaten. Namun demikian, karena dengan adanya kewenangan dari BNNP provinsi, kemudian kita diberikan kekuasaan untuk memprotek 3 wilayah, ya, Solo Kota, Solo Kabupaten, kemudian Solo Selatan. Nah, perlu kami sampaikan bahwa anggaran kami, DIPA kami, itu 1 tahun hanya 1,6 miliar. Perlu kami sampaikan, anggaran kami 1,6 miliar 1 tahun. Itu untuk mengcover Kabupaten Solo. Ya, jadi DIPA kami hanya kami pergunakan untuk di Kabupaten Solo dengan jumlah 74 nagari. Nah, itu merupakan hal yang miris. Sementara wilayah kerja kita sampai kota Solo Selatan juga ya. Solo Selatan. Namun demikian, kami tetap melakukan advokasi dengan pemerintah daerah, ya, khususnya di kota, kemudian di Solo Selatan juga, agar kegiatan-kegiatan yang ada di kota, kemudian kegiatan-kegiatan yang ada di Solo Selatan itu di-cover oleh pemerintah daerah. Makanya, gitu ya Pak ya. Artinya itu loh gunanya Satgas tadi ya. Iya. Satgas, terus apa lagi? P4 apa GN apa ya? Satgas P4GN. Oh, P4 GN gitu ya. Itu dibentuk oleh pemerintah daerah ya. Pemerintah daerah. Nah, terkait dengan itu, kayaknya sih mereka juga nggak jalan Pak. Nah, nggak jalan program mereka. Kenapa? Sampai detik ini para narkobais namanya kalau bagi saya sih. Sampai malam kemarin ya. Malam kemarin itu ada penangkapan lagi Pak. Di daerah Solo. Ternyata tentu peran mereka ditanya lagi. Mereka kan dibentuk oleh pemerintah. Dibiayai oleh pemerintah daerah. Nah, sekarang timbul keanehan bagi masyarakat Solo. Sekarang udah banjir juga ngelem. Itu pasiennya, para korbannya itu di bawah umur semua Pak. Nah, bagaimana sih tingkat bahaya penyakit sabu, ganja, lem? Mana yang paling ganas ini Pak? Ini saya pengen tahu juga dari Bapak ini. Sejauh Bapak melakukan deteksi dini terhadap penyakit narkoba ini. Mana yang paling ganas? Lem, sabu, apa ganja, atau yang lain-lainnya kayak putau, segala macam kan gitu. Nah, itu Pak. Supaya edukasi kita jelas kepada masyarakat Solo dan sekitarnya. Ini mana yang paling bahaya ini? Ini kita dengarkan dari Pak Kepala BNN ini. Oke Pak. Terima kasih Mas Ika. Perlu kami sampaikan ya. Jadi sesuai dengan Inpres nomor 2 tahun 2020 ya, itu sudah diinstruksikan langsung oleh Pak Presiden ke seluruh wilayah, baik kabupaten maupun kota, maupun provinsi ya, maupun provinsi, semuanya sampai kabupaten kota, untuk berperan aktif dalam memerangi narkoba. Bergerak ya. Karena perlu kita pahami dan kita ketahui bersama bahwa dari tahun 2015 Pak Presiden kita sudah mengeluarkan perintah instruksi langsung ya, instruksi langsung bahwa negara kita ini darurat narkoba. Itu perlu kita ingatkan lagi, waspadai ya. Kita waspadai. Kenapa sih kok pemerintah kita menyatakan narkoba ini darurat narkoba? Karena imbasnya itu, waduh, ini lebih kejam dari penjajahan Mas, kalau perlu ya. Kalau kita sampaikan, kenapa? Kita ingat
tahun 1800 sekian dulu ya, Hong Kong itu lepas dari Cina gara-gara perang candu. Pemerintahnya mabuk semua, sudah keenakan dengan candu, nggak tahu lagi apa yang ditandatangani. Setelah sadar baru Hong Kong lepas, baru terjadi penyiksaan. Nah, itulah yang ditakutkan oleh pemerintah kita. Makanya pemerintah kita menyatakan darurat narkoba. Tapi dampaknya kan Impres itu Mas, nomor 2 2020 itu. Nah, Impres inilah banyak pemerintah daerah, yang kurang kepala daerah yang kurang memahami. Ya. Untuk itulah kami sebagai wakil dari BNN-RI untuk memerangi narkoba ini akan selalu melaksanakan advokasi dengan pemerintah daerah. Tidak ada masalah, mereka belum paham, mereka belum mengerti, akan kita bimbing pelan-pelan seperti kita membimbing anak TK. Kemudian setelah lulus kita bimbing sebagai anak SD, anak SMP, anak SMA, anak kuliah, sampai pemerintah daerah menjadi profesor di bidangnya, sehingga kedepannya narkoba ini, penyalahgunaan narkoba ini bisa diprotek benar-benar oleh pemerintah daerah. Nah, itu kan berarti kan itu kan sistem dari pencegahan ya Pak ya. Pencegahan. Nah, kalau yang telah terlanjur nih Pak, ini kan himbauan nih Iya. bagi yang telah terlanjur anaknya terkena. Iya. Ya. Sekarang kan yang musuhnya kan lem nih Pak. Iya. Nah ini lem ini bagaimana nih sifat klasiknya nih? Ya. Kenapa sih lem ini masuk kategori narkoba yang tingkat tinggi kah dia atau perusak saraf tertinggi kah dia? Nah, ini masalahnya nih Pak. Ya. Perlu juga nih Pak sampaikan dikit nih. Sebelum saya bahas itu Mas, saya sampaikan juga bahwa pemerintah daerah ini ya, mereka punya kewajiban atau keharusan untuk menjadikan perang terhadap narkoba ini. Perang terhadap narkoba dengan cara menelurkan atau membuat suatu regulasi, namanya rencana aksi daerah terhadap perang terhadap narkoba ini. Nah, disitulah nanti akan ada tim terpadu namanya, baik dari pemerintahan, baik dari kepolisian, kemudian dari tentara, masyarakat ya, kemudian masyarakat dan melibatkan kami. Disitulah kami akan bergerak bersama. Bagaimana mensosialisasikan kepada masyarakat tentang bahaya-bahaya narkoba, jenis-jenis narkoba yang saat ini beredar, bisa kita lihat seperti ganja, kemudian sabu-sabu, kemudian yang lebih marak lagi lem. Nah, perlu kami sampaikan bahwa lem ini sampai saat ini belum masuk ke regulasi, karena dalam pembodokan melihat bahayanya, ya, bahaya lem ini lebih bahaya daripada sabu-sabu Mas. Kalau kita pahami lebih lanjut, karena merusak saraf langsung dia. Kalau dia cek urin, terdampak langsung dia. Terdampak. Ya, karena perilakunya sudah melebihi pemakaian narkoba, pemakai sabu-sabu atau ganja. Lem ya. Nah, itulah yang kita ajak pemerintah daerah ini untuk membuat sebuah regulasi tentang lem ini. Seharusnya kayak dinas pendidikan nggak perlu lagi menyuruh anak-anak kerja pekerjaan tangan istilahnya dulu ya, melibatkan lem ya. Salah satunya untuk mitigasi penggunaan lem untuk anak-anak, diganti lemnya, sama lem buatan sendiri ya. Kayak lem kegiatan yang tidak melibatkan lem. Masih banyak kok, melipat kertas tanpa lem juga bisa. Oh gitu ya. Membikin HP-an dummy tanpa melibatkan lem juga bisa. Banyak kegiatan yang bisa kita pandu nantinya. Tapi kalau bisa kan kegiatan yang sifatnya bahaya narkoba seperti apa gitu. Iya, betul. Kita berikan dia tugas seperti itu, bagus ya enggak? Oke. Sebentar Mas, lanjut Pak. Kita masih punya waktu kurang lebih dari 40 menit lagi, masih lama gitu. Boleh. Nah, kita belum boleh break sama beliau nih. Terima kasih Rizal atas waktunya ya. Jadi perlu kami sampaikan juga bahwa sesuai dengan Impres nomor 2 tahun 2020 itu, pemerintah daerah, terutama OPD itu bertanggung jawab. Mereka punya tugas masing-masing. Penuh berarti ya.
tidak hanya bupati atau wali kota yang memikirkan hal itu. Artinya tidak terkesan seremoni di kita Tidak ya. Mereka harus menganggarkan, Harus aksi mereka ya. harus ada aksinya. Saya contohkan misalkan dinas pendidikan. Ya. Dinas pendidikan itu harus berperan aktif, sinergitas dengan kita, bagaimana caranya memasukkan bahan-bahan materi-materi yang berhubungan dengan narkoba ini menjadi Salah sebuah satu mata pelajaran ya. mata pelajaran di sekolah-sekolah. Itu salah satunya. Kemudian dinas kominfo, mereka juga harus berperan aktif ya, Dalam menyuarakan anti narkoba. menyuarakan ya, perang terhadap narkoba ini dengan cara memasang spanduk-spanduk borong drug. Bagusnya yang dilakukan Publikasi ini ya. jangan sama ya. Ya, Mereka harus publikasi ya. mempunyai publikasi. Itu harus terus digembur-gemburkan. Dan itu harus dilaksanakan terus, Mas. Kalau tidak, generasi kita akan hancur, bahkan hilang. Kalau bahasa keren kita lost generation, itu akan terjadi. Ya. Secara tidak disadari, jika itu dibiarkan berlarut-larut, semuanya akan runtuh. Generasi muda akan hilang, lost generation. Seperti kita ketahui di wilayah kita, khususnya di Solo, mohon maaf agak sedikit bahasanya Minang saya ya, Mas ya. Tidak apa-apa. Pemirsa, mohon maaf kalau ada yang Salah. sedikit tidak mengerti ya. Sampaikan kalau di Minang ini ada namanya Raso Pareso. Nah, Raso Pareso inilah nanti akan dijelaskan apa artinya oleh Mas Ega atau Mas Ide ya. Nanti dijelaskan ya, Iya, Mas. nanti saya Biar jelaskan. para pemirsa kita Ibaratnya gini, tidak aneh ya. Kalau rasuk pada di istilah itu di bahasa Indonesia itu dengan perasaan, ya kan? Etika, Ketika ya. etika. Yang kalau etika kita itu, oh, ini wajar enggak? Ini enggak wajar enggak? Iya, Rasa dan perasaan itu, Iya. Nah, gitu, Pak. Bagaimana orang nggak tersinggung apa tidak? Itu aja. Iya. Nah, itulah sedikit banyaknya mungkin mudah-mudahan semua paham juga. Karena ini kalau internet ini nasional nih, Pak. Iya. Jadi gini, Pak. Kenapa sih Bapak dengan sengaja kami undang ke sini? Kami ajak ke bercengkrama dengan kami dengan durasi yang enggak terbatas ini Pak sebenarnya. Walaupun dalam masa puasa, tapi saya sigap semangat, ya kan, kawan saya juga semangat aktivis ini, dan juga Pak Indriza meluangkan waktu buat saya nih. Mana tahu besok-besok kita datangkan jenderal di sini nanti ya Pak ya. Insya Allah. Kembali lagi ya dengan antisipasi nih Pak, termasuk dengan penyakitnya masyarakat nih Pak ya, kebanyakan sekali. Kadang-kadang sering kita lihat kelemahan dari sisi pengawasan tadi Pak. Mungkin ada resep khusus bagi Bapak kepada keluarga ini kan masyarakat banyak yang kena nih, bukan pemerintah saja. Pemerintah tinggalnya seremoni. Bagaimana sebaiknya? Sebaiknya kan sudah Bapak terangkan, kalau kita aksi ya kan, walaupun dengan keterbatasan, aksi harus cepat ya. Nah, bagaimana dengan orang yang sudah terlanjur Pak? Sekarang anaknya udah ke penjara, bapaknya udah ke penjara nih, udah kena nih, udah aktivis dia nih. Tinggal dia diteropong-teropong nih semua, istilahnya mata-mata nih. Ini calon ditangkap lagi nih kata polisi kan. Nah bagaimana mereka mengatasi masalah mereka itu Pak? Kata mereka itu ada. Nah bandar merajalela Pak. Nah, sebaiknya kita bagaimana? Ini kan sebaiknya kita. Itu Pak. Apakah himbauannya kepada keluarga, waspadai anak? Nggak mungkin dong. Karena teknologi canggih, melalui HP canggih sekarang. Apa sih langkah yang jitu menurut BNNK ya kan? Mengawasi anak keluarga ini. Kira-kira apa nih Pak? Baik, terima kasih Mas Ega. Rumit ya? Dikit ya? Memang agak sedikit rumit Pertanyaannya. tapi ini menjadikan PR bagi kami. Sebenarnya kami punya program untuk itu Mas Ega. Iya. Kami sebenarnya untuk menangkal hal itu sudah kami pikirkan. Namun demikian pemikiran kami ini belum bisa kami realisasikan karena menyangkut anggaran. Karena menyangkut anggaran, menyangkut DIPA. Namun demikian perlu saya sampaikan di sini bahwa langkah-langkah yang akan kami laksanakan jika suatu saat dengan advokasi kami dengan pemerintahan daerah berhasil ya mengutarakan aspirasi kami, program kami ke pemerintah daerah dan pemerintah daerah menangkap hal itu, anggap berhasil ya. Nah, langkah-langkah yang kami lakukan adalah mengumpulkan para keluarga yang anaknya saat ini berada di penjara atau di LP.
kita kumpulkan keluarganya di Iya. satu tempat dengan dihadiri bupati atau wali kota beserta kami akan menyampaikan kepada keluarganya bahwa anaknya saat ini sedang dipenjara. Jangan sampai dimusuhin, Ya. jangan sampai dimusuhin, jangan sampai dimarahin, ya. Untuk Tapi mengembalikan- dirangkul di Untuk hatinya. mengembalikan kepercayaan dirinya lagi ya Pak ya. Betul, Nanti Mas. kita rangkul lagi dia ya. Karena suatu saat mereka setelah lepas dari penjara, kalau kembali ke keluarganya dimusuhin, Iya, iya. Dia boleh lagi ya. dia akan kembali lagi ke lingkungannya. Ya. Itulah yang akan dimanfaatkan oleh Ada anak-anak trauma ya kita. Pak ya. Nanti trauma sendiri nanti ya Pak ya. Dia akan berpikir secara psikologis, saya pulang dimarahin sama mamaku sama papaku, ya. Udah aku bagus ikut ke sana aja lagi. Itulah jalan Pakai satu-satunya ya. narkoba lagi, Pilihan dia. jualan lagi. Iya, iya. Maka itu himbauan kita kepada semua masyarakat ya. Betul, Mas. Jangan musuhi mereka, Jangan dimusuhin. kembalikan jati diri mereka lagi ya. Kami akan Kebanyakan berupaya. ya Pak ya. Saya lihat ini generasi muda Solo ini pada umumnya mereka tuh cerdas semua Pak. Iya. Iya. Banyak aktivitas yang inovasi-inovasi yang kayaknya musik ya kan. Mungkin kita butuh sentuhan dan perhatian di situ kan. Iya. Dan lagi pula ibarat kata Bapak tadi, kalau seandainya ini secara tak langsung saya pernah sama kawan saya ini pergi ke salah satu penjara nih di daerah Sumatera Barat. Yang terbanyak itu narkoba Pak. Iya, iya. Jadi yang terbanyak itu Penyumbang. pastinya narkoba. Penyumbang terbanyak di LP itu narkoba. Iya. Nah, seandainya si A ini masuk ketemu dengan si B ini asal daerah entah dari mana. Iya. Kalau kita baca data kasusnya, si B ini masuk karena dia membawa sekian ratus kilo ganja. Si A ini masuk karena ketangkap satu linting ganja. Iya. Ini kan beda nih Pak. Iya, iya. Tapi istilahnya sama. Setelah saya amati, ini kan jadi PR juga bagi kita kan. Makanya tadi saya lihat simbol dari reklamenya BNN ini, penjara bukanlah tempat yang tepat bagi pecandu narkoba. Iya. Berarti mengarah ke situ ya. Apa sih yang ditakutkan Pak? Pecandu narkoba ini masuk penjara ini. Akibat fatalnya apa sih Pak yang terjadi? Iya. Apakah merajalela? Apakah ilmunya bertambah? Iya. Atau apa nih Pak? Terima kasih Mas Eka. Perlu kami sampaikan bahwa sesuai slogan kita, Iya. penjara bukanlah tempat yang tepat bagi pecandu narkoba. Iya, iya. Iya. Harusnya rehabilitasi ya. Seharusnya mereka direhabilitasi. Namun demikian perlu kami sampaikan bahwa sistem hukum kita memang seperti itu. Jadi tidak serta merta kami sebagai BNN, lembaga BNN bisa begitu saja mengeksekusi. Jadi kami sampaikan kenapa sih penjara ini bukan solusi bagi pecandu narkoba. Seperti yang saya gambarkan dari awal, Mas, bahwa pecandu narkoba itu bukanlah penjahat, Iya. mereka adalah korban. Iya. Dari Berarti yang penjahat itu penyalahgunaan. pengedar narkoba. Iya. Pengedar yang Yang penjahat. Pak. penjahat itu yang penjahat narkoba itu pengedarnya. Pengedar. Harus kita pahami. Iya. Iya. Jadi pecandu itu hanya korbannya dari mereka. Mereka harus kita selamatkan. Kalau dimasukkan penjara, masukkan penjara, itu akibatnya salah satunya saya ceritakan seperti ini. Jika dia di penjara, dimusuhin keluarganya, ya, secara psikologis dia akan lari lagi sebagai penjahat, Iya. karena enak di sana, Ditemanin lagi ya. ditemanin lagi, Disuruh pakai lagi yang gratis suruh kan. makan gratis, suruh dan lain-lain. Iya, iya. Kemudian kalau dia di penjara, tidak menutup kemungkinan ilmu penjahatnya akan bertambah. Ya. Dari pemakai. Seperti yang Mas sampaikan tadi, Oh, ketemu dengan lingkungannya, Iya. ya, Soalnya dengan gini, Pak. lingkungan itu. Ya soalnya gini, kita kan dilihat di penjara itu kan Iya. ada bandar yang ditangkap nih. Ya, Terus ada pecandu. ya, Malah ada siswa yang satu linting doang. ya, Satu sel dia kan. ya, Nah ini orangnya ibarat udah sarjana nih. Iya. ya, Ini udah SMA. Iya. Yang ini baru TK baru Pak. ya, Tentu ilmu mereka dikasih gratis, tentu diajarin lu kalau mau gratis lu harus belajar nih, lu bisa nggak nih, bisa nggak Iya. nih gitu Pak. Taunya masa bebas, duluan yang bebas yang TK daripada yang ini pengedar nih Pak. ya, Nah kalau dia satu kaum, satu sel lah, Iya. tentu ibaratnya ilmunya bertambah. ya, Nah
kebanyakan masyarakat kita kan kurang sadar sana, Pak. Betul. Nah, makanya saya tadi tanya, apa sih peran BNNK itu sebenarnya? Itu dari awal saya tanya. Ternyata peran beliau, kader Bapak BNNK ini masyarakat ya, pokoknya audien yang Rizal Podcast ini, berapa kali beliau menghimbau, Kota Solo telah menganggarkan APBD-nya untuk masyarakatnya yang terdampak narkoba untuk direhab dengan biaya negara. Biaya disediakan oleh APBD. Dan juga BNNK siap selalu 24 jam memberikan pelayanan, memfasilitasi kita semua yang merasa ingin diobati. Ya Pak ya? Betul. Tapi kalau terpaksa nggak usah aja ya. Kalau terpaksa jangan, nanti Jangan ya. Percuma ya. cuma Ya. tidak Percuma dari kita ya. hatinya. Wah, gitu makanya. Jadi makanya kami himbau juga kepada semua masyarakat ya, kepada semua insan istilahnya lapisan masyarakat baik tokoh ini mama, mari bersama-sama kita perangi narkoba ya, dengan cara yang disampaikan tadi oleh Bapak Bene tadi, mumpung Kota Solo dibiayain oleh APBD-nya, ya kan? Ya. Nah, alangkah baiknya kita semua sadar ya kan? Iya. Kapan lagi kita mendeteksi dirinya? Iya. Cek urin itu penting ya Pak ya? Perlu Pak. Perlu Mas. Perlu ya. Nah, seandainya di cek urin itu anaknya positif Pak. Iya. Nih, umpama nih, seorang keluarga datang ke BNN bawa anaknya, karena anaknya perilakunya beda nih. Iya. Terus kita lakukan cek dininya, cek urin. Iya. Katanya positif. Iya. Apa langkah terbaik Pak yang dilakukan oleh si keluarga ini Pak? Kalau dia pengen anak diobatin, nah ini. Baik Mas. Nah, Melihat kondisi seperti itu, ya, mereka diantar keluarganya ke tempat kita. iya. Kemudian setelah kita cek urin ternyata hasilnya positif, nah, itu akan kita laksanakan screening, ya. Akan kita laksanakan screening sampai di mana mereka ketergantungan dengan narkoba ini. Ya. Kalau Berarti ada situ alatnya. ada, kita screening nanti, kita ada tim ya, namanya di tempat klinik kita ada, kita siapkan screening juga klinik pertama. Di situ akan dilaksanakan screening. Nah, disitulah akan bisa kita tentukan adik-adik kita ini layak untuk dirawat jalan Atau tidak ya? atau dirawat inap. Oh, begitu Rehabilitasi ya. disediakan oleh BNN. Ada. Ada. Ada yang minat juga Pak ya. Nah, rawat inap itulah yang biayanya akan kita komunikasikan dengan pemerintah kota. Itulah pemerintah kota yang membiayai akomodasi perjalanan dari Solo ya, khususnya di kota Solo ini, dari kota Solo ini sampai ke tempat rehabilitasi, Iya. baik yang ada di Lido maupun yang Batam, terdekat dengan Sumatera Barat di Batam. Iya betul. Nah, Batam. akomodasi itulah yang ditanggung oleh pemerintah. Setelah sampai balai rehabilitasi, tidak dipungut biaya sama sekali, free, full sampai mereka sembuh. Waktu itu negara turun ya. Negara yang turun. Disitulah peranan negara ya. Dibanding rehab itu betul ya. Oh berarti biaya awalnya nggak perlu lagi masyarakat kita mikir ya? Perlu Mas. Waduh. Jadi masyarakat kita harus berterima kasih kepada Pak Wali Iya dan ya. Pak Wawako. Nggak usah suzon lagi ya, nggak usah suzon lagi nih ya. Saat ini pemerintah Kota Solo ya dengan hati DPRD, terbuka iya. sampai menyiapkan. Saya merinding Mas bicara ini ya. Iya. Karena nggak pernah ngalamin. Dan saya nggak pernah melihat gitu ya, nggak pernah mendapatkan pemerintah kota, pemerintah daerah yang seperti ini yang ya. care-nya ke masyarakat sampai seperti itu. Akan menyiapkan akomodasi itu Luar biasa. saya angkat tangan. Tapi sayang sekali masyarakatnya pengen juga berobat ya, di sini ke BNN ya. Nah ini yang herankan saya kan, kenapa sih kita masyarakat itu takut juga ke BNN ya? Kalau seandainya masyarakat butuh informasi yang lebih akurat ya, nggak ada salahnya. Telepon aja atau kunjungin aja studio ini. Yang Rizal Podcast ya, podcast ya. Aduh, saya juga agak bertele-tele juga nih, kayak pecandu narkoba aja. Tapi gimana pun ya. Tadi Sebentar Mas, saya potong Mas. iya boleh. Nah, Kita masih Iya. lama Pak, 20 menit Iya. lagi masih lama. inilah setelah ini saya minta ke Mas Ega, Iya. ke Mas Dedek selaku tokoh Muda, mahasiswa ya. mahasiswa, kemudian Pak Yan Rizal Podcast Iya. ya, untuk membantu kami
edukasi masyarakat ya. untuk mengedukasi masyarakat, baik secara one by one, ketemu satu dengan satu kawan di warung-warung, dimanapun pokoknya kita berbicara tentang bahaya narkoba ini, ya, baik secara langsung maupun melalui media online seperti podcast ini. Nah itu yang kami harapkan para pesertanya. Di pemerintah daerah itu kan nggak pemerintah daerah aja Pak, kita kan kenal juga dengan wakil rakyat. Ya. Nah, boleh saya tanya nih, semasa Bapak berada di BNK, Ya. sejauh mana sih perhatian wakil rakyat kita terhadap hadirnya BNK ini Pak? Ya. Kalau boleh tahu sih kasih bocoran, agar masyarakat kita di Solo ini semua yang dengar ini, Ya. semuanya melihat apakah perhatian dari wakil rakyat kita yang duduk di DPR sana, baik itu DPRD provinsi, DPRD daerah, Ya. maupun tingkat pusat ya. Sejauh mana sih mereka peduli dengan narkoba? Apakah mereka pernah datang ke BNK? Ya. Apakah pernah mereka menanyakan apa yang harus kami lakukan sebagai wakil rakyat? Ya. Ini boleh tahu Pak? Gimana nih, Pak? Ada nggak kira-kira nih? Ini kalau boleh tahu Baik, sih. terima kasih Mas Nah, Eka. ini kan sedikit. Ini saya jawabnya agak sedikit gimana gitu Ya, ya. iya, apa-apa. iya. Ya. Namun tidak apa-apa, Ya. mau kami sampaikan. Ya. Jadi kami jawab ini tidak untuk menjudge Ya, orang, tidak ya, mengkritisasi, tidak ya. untuk menjustifikasi sebuah lembaga dan lain-lain. Kemudian ya, perlu kami sampaikan bahwa seharusnya Ya. ya, selayaknya yang dilakukan oleh anggota dewan selaku perwakilan rakyatnya ya, rakyat ya, yang ada di sama DPRD Solo di DPRD Solo maupun di Kabupaten Solo maupun Jawa Selatan, mohon disisihkan sedikit perhatiannya ya. perhatiannya terhadap narkoba ini. Jangan hanya membangun infrastruktur, ya, tapi dibangun juga sumber daya manusia agar terlepas dari bahaya narkoba ini. Apapun bentuknya itu Apapun ya. bentuknya itu, monggo silahkan dirapatkan. Yang penting dia punya perhatian dikit aja kan. Yang penting ada perhatian. Tandanya Kenapa? dia. Nah dia wakil ya. Infrastruktur dibangun sebagus apapun, suatu saat nanti, ya, kalau sumber daya manusianya sudah tercemar dengan narkoba, itu akan menjadi sebuah monumen yang tidak ada gunanya. Ibarat cerita Hongkong tadi ya. Udah Ibarat mampu cerita ya. Hongkong. Udah mampu Hongkong lepas ya. Hongkong lepas. Iya iya. Jadi kami berharap Jangan sampai seperti itu, ya. kesempatan hari ini Mas, mohon maaf Pak Dewan ya, Iya. bukan menjas ya Pak Dewan ya, mohon maaf sekali lagi saya mohon maaf ya. Jadi kami hanya menghimbau nih dari hati. Coba kita sisihkan sedikit lah dari anggaran dewan itu untuk membangun sumber daya manusia yang ada di kampungnya masing-masing atau di dapilnya masing-masing. Ya. Kami siap memfasilitasi kegiatan apapun yang dimau oleh Pak Dewan maupun dari pemerintah. Kami siap untuk memfasilitasi. Kami siap terjun ke lapangan. Jangan takut dan jangan segan. Nah, Kami siap. Bisa kira-kira dengan kegiatan reses Pak dilakukan oleh riset anggota dewan. umpamanya dia di riset nih Pak. Riset. umpamanya. Iya. Diajaknya dewan, Ya. diajak dewan umpamanya riset dia ke tempat dapil-dapilnya gitu Iya. kan. Iya. Kan nggak ada salahnya BNN dilibatkan di situ. Boleh, kami siap. Boleh ya. Kami siap. Kami netral. Kami tidak berpolitik. Iya, Kami iya. hanya memprotek. Iya. Ya. Memprotek semua wajib kami protek. Baik dari partai politik, baik dari pemerintahan, baik dari masyarakat sampai generasi muda pun kami wajib memprotek. Jadi kami netral. Ya seperti itu Bang. Mungkin dalam Jadi hal jangan ini ya Mas Eka, kalau kami BNN turun dengan parpol, ya, wah nih kami Enggak. tidak berpolitik. Enggak, maksudnya gitu loh Pak. Ini kan terlepas dari semua pandangan ya. Iya. Kita kan melihat dari semacam ini kan kayaknya di Solo ini ya. Iya. Iya. Memang saya sebagai jurnalis yang namanya aja investigasi Pak. Iya. Jadi mungkin saya bukan menjustis ya. Mungkin boleh saya tanya, kalau dijawab nggak apa-apa juga. Kalau nggak dijawab pun jadi pertanyaan. Nah ini. Apakah anggota DPRD yang ada semenjak Bapak di sini ya, Iya. ada nggak melakukan cek ini sendiri Pak? Anggota dewannya gitu Pak. Terus sejauh mana sih ada nggak satu atau dua orang anggota dewan kita nih? Iya. Mungkin DPRD kita sibuk dengan hal yang lainnya. Iya. Nggak apa-apa juga. Mudah-mudahan dengan hadirnya Bapak siaran ini dari Bapak yang Rizal Podcast ini agak tersentuh sedikit mereka dengan dan bahaya narkoba. Bukankah tadi kita kenal bahayanya itu sangat bahaya sekali, merusak
peretas, ibaratnya kita punya komputer, Iya. data kita dihapus semua, Iya. error kita ya Pak ya, Iya, betul. sehingga kita hilang arah dalam segala kehidupan. Dan begitu pula mungkin jawaban yang Bapak menjawab tadi mungkin sudah saya bayangkan. Nah itu makanya dari awal tadi kenapa takut. Jadi nggak ada salahnya kami mengimbau nggak usah takut ke BNN lagi ya. Iya. Nggak usah takut lagi ke BNK untuk mendeteksi diri. Ya. Oke, baik sahabat yang Rizal podcast ya. Aduh, salah lagi ngomongnya. Kita kembali lagi. Dan setelah berbincang-bincang cukup enak juga, enjoy juga tentang narkoba. Dan kembali lagi, saya juga minta keterangan juga nih lebih dalam lagi dengan Bapak. Memang faktor ekonomi itu sangat dominan sekali Pak, mempengaruhi kehidupan generasi muda. Biasanya dia belanja 10.000, contohnya sekarang harganya segala naik. Dia awalnya hanya mencoba, terus dikasih gratis sama si bandar, itu yang nampaknya. Nah intinya saya lihat ini dari perkembangan penyebar luasan narkoba itu kenapa sih orang banyaknya kena dari pengedar itu tergiur dengan upahnya yang gede. Iya. Nah ya kan upahnya yang gede. Terus tadi yang disampaikan banyak juga bagi ormas-ormas yang ada kayak Karang Taruna, kan peran mereka kan berkurang juga Pak. Apa sih yang harus mereka perankan, ya kan? Nah yang kedua yang saya tanamkan betul Pak, kenapa sih orang menjauhi BNK? Karena intonasinya tadi isu ke masyarakat itu seakan-akan yang terembus itu kebanyakan yang direhab itu orang yang berduit, orang yang Iya. mampu. Iya. Nah, ya kan kita orang miskin ini anak penjara. Nah, itu Pak kebanyakan yang terjadi Pak, sehingga keengganan ketidaktahuan masyarakat, ketakutan masyarakat ke BNN itu yang terjadi. Jadi apa sih himbauan Bapak Pak? Apakah himbauan Bapak ini terhadap masyarakat Solo pada umumnya Pak, terhadap narkoba ini, terhadap yang namanya pencegahan ini ya? Kan. Ternyata rehabilitasi itu bukan untuk orang kaya. Ini semacam itu apa sebenarnya Pak? Terima kasih Mas Ika. Ya. Perlu kami sampaikan sekali lagi ya, kami himbau kepada masyarakat khususnya di Kota Solo bahwa untuk rehabilitasi ini kita tidak pandang-pandang bulu, ya. Oh, nggak pandang-pandang mata ya? Tidak pandang-pandang bulu, ya. Mau kaya, mau Mau miskin kaya, ya? mau miskin, kita tidak melihat itu. Yang penting layak. Ya. Di saat selesai kita analisa, kita asesmen, layak untuk direhab, akan kita rehab. Walaupun orang miskin sekalipun, tidak ada dana, tidak ada akomodasi, kita perjuangkan. Kebetulan pemerintah kita sudah Terbuka ya berdasarkannya. untuk dianggarkan di APBD. Ya. Tapi kebanyakan yang terjadi kan anaknya udah terputus pengadilan masuk ke penjara Pak. Contohnya Iya. minta rehab dia Pak, baru sadar dia dulu. Bisa nggak direhab seperti itu? Enggak ya? Kalau sudah masuk ranah hukum, Ya, bisa. Oh itu. itu bukan wewenang kami lagi. Ya, Wah, kami sampaikan. Berarti perlu ada edukasi ya. Iya, makanya kita Artinya- sampaikan dari awal kepada Iya, masyarakat. jangan sampai ke masuk ranah hukum. Ya. Kalau udah lihat ada ganjilnya, perilakunya, Ganjilnya perilaku langsung ya. langsung segera. Ada CPNNK Solo. Jangan segan-segan. Ada informasi ada penyalahgunaan di satu tempat dilaporkan oleh pemuda ke BNN, Iya, itu bukan penangkapan Pak ya? bukan. Kami tidak akan pencegahan menangkap. ini ya. Iya iya. Kami akan mendatangi Mendatangi tempat Pak ya. tersebut Nah, sesuai dengan undangan dari tokoh-tokoh Iya, masyarakat. Ya. Ya. Ya, biar tidak ada bentrok nanti di lapangan. Iya, iya, Nanti betul. harus didampingi oleh tokoh-tokoh. Oh masyarakat ya. Umumnya Iya. gini nih, Ya. Pak Yan Rizal nih ada Iya. nampak kelihatan ini di sawah mamanya, Iya. ada yang make, Iya. dia Iya. misalnya anak Nah. sini mamanya kan, Iya. Ya, terus dipanggil Bapak. ya, Tentu Bapak cek dulu ya, mereka ini kategori pemakai kah, ya, kategori pengedar. Terus Bapak panggil orang tuanya kan, ya, mau diobatin apa tidak? betul. Kan gitu ya Pak ya. Oh begitu. Artinya memang terlepas kita sebagai masyarakat lagi ya, seharusnya jangan sampai hukum ini yang duluan Iya, ya, daripada nah, Berarti ada solusi juga. Ada solusi, ruang, ya. ada ruang juga sebenarnya. jadi nggak usah takut lagi Ya. masyarakat ya. Tidak usah takut lagi. Sekali Iya. lagi saya tekankan, jangan takut untuk deteksi dini Ya, betul. di BNNK. Ya, kami akan menampung, kami akan berkoordinasi dengan pemerintah apa langkah-langkah yang akan dilaksanakan tentang rehabilitasi, tentang akomodasinya. Oh gitu Jangan ya. segan. Nah terkait apa yang tadi pada di masyarakat tadi, gimana ceritanya nih? Yang mana Pak? Yang Oh, tadi, ya. Ambursan tadi. Yang terkait dengan ini Pak. Kadang-kadang kan di dalam satu penangkapan itu Pak,
Iya. Ada di sana pengedar dan ada kurir dan Iya. pemakai. Iya. Itu yang terjadi. Ada pemakai, Ya, ada itulah. kurir, Ya, ada pengedar ada ya. pengedar, ada kemarin di Kabupaten Solo Iya. yang ditangkap oleh ini itu. Iya. Itu kan semuanya masuk dalam satu kerangkeng, Pak, Iya. di dalam penjara. Hmm. Iya, di satu di sana. Ya, yang sini masalah yang saya khawatirkan ini masalah pemakaian ini, Pak. Iya. Nah, Dia hanya pemakai memakai. mana posisinya nih, Pak? Dia hanya memakai, Pak. Iya. Kasihan juga ya. Nanti yang saya ini kan, Pak, yang saya khawatirkan dia dapat sekolah baru, Pak. Ilmu baru ya. Ilmu baru. Hmm. Dia dapat ilmu baru dan juga terdapat semacam intimidasi juga di sana. Iya. Karena di sana pengedar, Pak. Kalau pengedar itu sifatnya itu dia itu harus close. Dia Iya. itu marketing, Pak. Hmm. Kalau ilmu marketing itu kan setiap barang itu harus close, ya kan, harus Iya. terjual. Nah, takutnya di sana, karena ada intimidasi di sana, Pak. Nah, akhirnya dia berubah, Iya. atau dia menambah fungsi sebagai memakai dan sebagai pengedar. Iya. Nah, itu di tengah-tengah masyarakat sekarang itu banyak yang masyarakat mencampur adukan, Pak. Iya. Misalnya nih, saya ketangkap oleh polisi, nah, saya pakai, tapi saya langsung di justice oleh masyarakat. Dia itu sekaligus pengedar, dia pasti pengedar juga. Nah, bagaimana nih itu, Pak, terkait dengan orang ini kan Apa sih korban nih, Pak. langkah yang terbaik Ada ya? yang terbaik nih, Pak. Nah, iya, iya. Nah, ini, Pak. Jadi secara prosedur di saat menghadapi situasi seperti itu, di saat itu kan sudah masuk ke ranah hukum ya, Iya, kita iya, sebut betul. sudah masuk Iya, ke ranah iya. hukum, sudah di wewenangnya Iya, Polri ya. Polri ya, betul. Di saat tahap di Polri itulah Polri mengajukan kepada kami ya, BNNK untuk melaksanakan asesmen, Oh, ya, melaksanakan asesmen. Jadi di asesmen itu nanti akan dihadirkan baik dari pihak kepolisian, pihak kejaksaan, dan pihak kami BNNK sebagai ketuanya. iya, iya. Disitulah kami akan godok, kami akan analisa si A ini layaknya seperti apa, ya jadi apa, pemakai kah, pecandu kah, dan lain-lain. Disitulah akan kami godok bersama antara dengan Polri, dengan kejaksaan, disitulah baru bisa mengambil langkah. Itu sebelum disidang, Pak. Itu sebelum disidang, Sebelum sebelum disidang, masuk ya? ke Pengadilan. ya, di satu hari sampai hari ke-6 inilah waktunya Polri untuk melaksanakan meminta asesmen kepada BNN. Iya, iya. Cuma dari materi Ya. sidangnya nanti ya. Kemudian kita laksanakan TAT namanya, tim asesmen terpadu. Itu yang kita laksanakan di BNNK. Jadi kita bisa melihat di situ si A ini berperan sebagai apa? Sebagai apa dia? Sebagai pecandu kah? Sebagai pengedar kah? Sebagai bandar kah? Di situ akan muncul nanti. Iya, iya. Jadi keputusan kami bersama, kesepakatan kami bersama itulah nanti yang akan dijadikan kejaksaan maupun Si kehakiman. eksekutor ya, Ya. untuk mengajukan ke pengadilan ya. Atau ada semacam permohonan dari pihak keluarga kalau seandainya nggak terlaksana Kak, oleh pihak kepolisian atau gimana, Kak? Karena sudah memasuki ranah hukum, Hmm. jadi pihak keluarga bisa mengajukan ke Polres. Oh, Polsek. bukan jadi kewenangan ada lagi, dari ya? pihak kepolisian ya, Iya. Pak. Nanti ada kewenangan. Berarti sana. masih ada ruang. Masih ada ruang berarti ya. Ya. Intinya gini, kalau seandainya udah ketangkap, Ya. nah pihak keluarga dan masyarakat ingin mengajukan anaknya Iya. direhab, ya ajukan dulu ke Polres. Polres. Nah, bukan lagi ke BNN ya. Bukan ke BNN. Kecuali belum Kecuali dengan kesadaran Berarti diri. itu ada ruang sebenarnya, Pak. Iya, iya. 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 Makanya Soalnya- pola pikir itu yang harus kita. Iya, iya betul Pak. Nanti Mas Iya. Ega, Iya. Mas Dede, sama Iya. Mas Dian bantu Iya. mensosialisasikan ke masyarakat. Jangan sampai masuk ke ranah hukum dulu. Iya. Baru minta direhab ya. Baru minta direhab. Harusnya direhab dulu Ya, ya. harusnya datang langsung ke didampingi keluarga atau tokoh-tokoh masyarakat. Ya anaknya gimana nih? Iya. Konsultasi ke BNN. Oh ya Pak, menarik sekali nih Pak. Tadi kan kita udah dengar juga bagaimana sih anggaran Bapak di negara menyediakan dan nggak sedikit terbatas. Ya. Jika seandainya ada lembaga partai politik umpamanya ini, kita Iya. nggak tahu partai politik A, partai B. Iya. Mungkin mereka ada jiwa sosialnya setelah Iya. mendengarkan, setelah melihat siaran ini ya. Iya. Ada sedikit dia punya sentuhan ingin berbagi cerita itu boleh nggak dalam apa ya? Selain di BNN sendiri, apakah diperkenankan Iya. atau BNN nggak mau melibatkan diri dengan partai politik? Soalnya gini kan gerakan kita kan gerakan sosial nih. Iya. Nah, atau ada semacam koperasi lah, Iya. ya kan? Iya. Itu yayasan. Atau yayasan. Iya. Kayak kami nih, misalnya nih, Iya. kami
kami generasi muda peduli narkoba, kan Iya. gitu. Pengen gandeng BNN untuk perang terhadap narkoba. Iya. Nah, apakah BNN itu nanti nggak ada masalah Pak? Nanti Pak, terhadap misalnya kami kan itu membantu akomodasi segala macam gitu Iya, kan. iya, iya. Nah. Politik soalnya. Nanti takutnya nanti ini kami gerakan nanti BNN nggak mau ikut. Iya. Wah itu kan lu kan yayasan, Iya. lu kan ada politiknya. Itu yang dikhawatirkan itu. Ini kan Iya. Padahal padahal itu baik. niat kami baik Niat sebenarnya. partai politik itu Contohnya baik. saya nih, Iya. saya ini kan ada jurnalisnya nih. Iya. Iya. Andi Motor sama Bintang nih mama ini. Bintang filmnya pengen aktornya terbaik Iya. di sini. Iya. Mas Ega ikut dong itu. Tapi saya ya ditanya, kan gitu. Nah takutnya BNN nanti apakah dengan politiknya, apakah nggak ada masalah? Ada tekan antara benturan nanti Pak itu. Dengan Oke. Terima kasih Mas Ega. Perlu kami sampaikan ya bahwa dasar kami untuk melaksanakan tugas ini kita titah Impres nomor 2 tahun 2020. artinya nggak ada masalah sponsor ya? Tidak ada masalah. Ya. Intinya sponsor nggak ada masalah. Semua komponen masyarakat yang ada di bumi persada Nusantara tercinta ini Boleh ya? aktif, harus wajib aktif berperan Iya. serta untuk membela negara. Kalau memang betul-betul ingin menjaga negara ya. Kalau memang betul-betul ingin membela negara, jadi kami tidak pandang bulu. Ya, tukang becak sekalipun berperan serta untuk pencegahan narkoba kami terima. Iya, iya. Ya, nggak peduli kami tukang becak, partai politik nggak ada masalah. Oh iya. Akan kami gandeng semua. Ya. Hmm. Karena mereka juga punya tugas untuk menjaga negara kita dari kehancuran ini, Mas. Jadi jangan disalah persepsikan jika partai politik menggandeng BNN untuk Iya, iya, menyampaikan sosialisasi terhadap narkoba, jangan disalah persepsikan. Ya soalnya kan gini Pak, Nggak ada masalah. kebanyakan gini, sosialisasi yang apapun lah bentuk sosialisasi yang dilakukan, apalagi tentang narkoba, itu kan kesan dari masyarakat yang kadang-kadang agak sedikit nyeleneh. Iya, iya. Wah ini hanya seremoni doang ini, katanya kan? Iya, iya. Kan seremoni doang. Iya. Nah, bagaimana kalau seandainya yang ya, saya panggilkan tadi, kita mana tahu ada jadwalnya kita Iya, iya. ada jadwalnya kita, riset sama DPRD, ya Iya. kan? Action langsung ya. Iya. Action langsung itu dampaknya bisa nggak kira-kira BNN itu hadir di tengah-tengah kelurahan, RT RW. Iya. Mamanya kami di sini nih, Ya, dekat studionya Pak Yan Rizal nih. ya, Mau kami semua cek urin. Nah, kira-kira BNN sedia nggak waktunya? siap, Pak. Aduh, ini bangga nih kan. Kami siap. Mana tahu kan, RT RW sini siap melakukan cek Iya. urin kan? Kami siap. Sadar diri tentang narkoba. Waduh, enak ya. Iya. Oke, baik penggemar dan Atau sebelum menuju yang Rizal Podcast kita cek urin dulu. iya, mana tahu gitu kan. Yan Rizal siap melayani Siap permintaan melayani, masyarakat iya, ya. iya, iya. Aduh, alangkah baiknya seperti ini ya, enggak? Ngobrol santai ya, relax ya. Pak, kalau boleh tahu Pak, kalau sekali lagi nih ya, nggak apa-apa kan? Kalau seandainya saya punya produk nih, Iya. saya punya produk nih Pak. Iya. Saya jual keripik umpamanya. Iya. Ada semacam es buah umpamanya. Iya. Kalau saya tempel logo BNN gimana nih? Boleh nggak? Artinya kan barang-barang jualan saya kan anti narkoba namanya tuh Pak. Boleh nggak tuh Pak? Iya. Apakah itu termasuk bagian dari sosialisasi atau gimana itu? Boleh. Ya. Nanti kan saya di penjara nanti Pak. Apa Ya, marah ke saya? boleh. Ngambil Tapi logo saya gitu harus kan? kita ikuti dulu prosedurnya. Nah, Iya. itu tadi gimana prosedurnya Pak? Prosedurnya setidaknya produknya Mas Eka seperti apa, kirimkan ke kantor kami. Oh gitu ya? Ke kantor kami, kita bercerita. Nanti maksud dan tujuannya Mas Ega menempelkan Iya, logo ini seperti apa. Iya, iya. Nanti kalau kurang lurus, kita sedikit masukan, kita luruskan. Soalnya Tujuannya biar tidak salah tujuan, nanti takutnya disalahgunakan, Mas. Betul, Pak. Itu juga harus kami antisipasi. saya kan nggak Tidak nyimpan serta-merta. narkoba, mana tahu kan? Kan nggak nyimpan narkoba. Betul, makanya kita perlu ketemu dulu Iya, di iya, kantor, iya. bicara. Edukasi ya? Edukasi ya. Iya, Edukasinya iya. seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa. Itu pun dalam godokan kami ya, kami juga akan melaksanakan kerjasama dengan UMKM yang ada di kota maupun kabupaten untuk berperan serta Berarti kan bagian dari Iya. sosialisasi untuk maksudnya kan? mensosialisasikan melalui produknya, bahwa produk ini anti narkoba, turut ikut sertanya ya, berperan serta aktif terhadap pencegahan sesuai dengan Impres nomor 2 tahun 2002. Itu kalau umpama nih Pak, Iya.
gara-gara BNN ini produk saya laku jual. Nanti pajaknya gimana nih? Apakah pajak mereknya nanti kami yang nanggung atau BNN yang nanggung nih? Ini kan mana tahu kan? Mana tahu. Promosi soalnya. Umpama ini keripik saya nih. Iya. Selama ini saya nggak pakai BNN, Iya. keripik saya tuh jual 10 bungkus. Iya. Tapi karena logonya menarik, ya kan? War Iya. drug namanya. Iya. Hati-hati dengan narkoba. Iya. Kepedulian orang terhadap keripik saya ini Iya, tinggi. tinggi. Wah, ini anti narkoba nih. Dibelinya, Pak. Iya. Taruhnya saya jual beli 100, tapi kan tentu ada pajak penjualan. Nah, itu mereknya kena, Pak. Iya. Nah, ini kan saya sebagai pengusaha, apakah saya dikenakan pajak atau gimana nih nanti ini? Ini perlu juga edukasi sedikit nih kan? Nah. Boleh kan? Mana tahu Boleh, kan? boleh. Ini menarik ini, Mas Ega. Kalau prinsip bagi kami tidak akan memungut pajak. Iya. Tapi namun demikian sebagai pelaku usaha tetap melaksanakan kewajibannya kepada negara. Artinya tentu sebelum logo dipasang itu karena ada apa ya? Ada perjanjian dikatakan ya, MOU ya. Ya, nanti mungkin kami hanya minta bantu saja di saat acara-acara ulang tahun atau hari-hari. Tolong hadir ya di Tolong pasar ya. hadir, tolong kita bikin pasar Iya. biar rame-rame, biar masyarakat yang membeli produk kita membaca pesan Iya. ya. Untuk Artinya kita kan melayani titip pesan tuh ya, Pak ya. Kita titip pesan itu saja dari kami. Namun sebagai pelaku usaha memang harus wajib membayar pajak ke negara. Iya, ke negara ya. BNN. Oh ya Pak, ini kalau seandainya pecandu bir itu ya, dia suka minum bir nih. Iya. Kalau dicek urin itu positif kira-kira apa? Kalau bir tidak, Kan ada alkoholnya. alkohol tidak masalah. Enggak masalah ya. Tapi yang namanya unsur minuman keras ya, Iya. itu yang membahayakan. Hindarilah. Hindarilah. Air putih lebih sehat. Silakan Pak, ada pesan-pesan untuk masyarakat Kota Solo nih. Oh, iya. Mana tuh Untuk Solo pesan-pesan Raya lah yang ya. Solo Raya pada Solo umumnya Raya nih. pada umumnya, Pak. Terima kasih. Yang pertama kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Mas Yan ya atas podcastnya ini. Kemudian kepada Mas Ega, kemudian Mas Ede, teman kami berbincang-bincang untuk sedikit memberikan pencerahan kepada masyarakat. Dalam kesempatan ini kami sebagai BNNK khususnya untuk wilayah 3 wilayah Solo Raya, Solo Kota, Solo Arusuka dan Solo Selatan menghimbau kepada masyarakat semuanya, ya, mari kita sama-sama untuk perang melawan narkoba. Ya. Kita jaga anak kemenakan kita jangan sampai tercemar dengan bahaya ya, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Mari kita jaga sama-sama. Jika ada perilaku-perilaku anak kemenakan yang terasa Aneh ya. aneh atau tidak biasa mereka lakukan, jangan segan-segan juga untuk konsultasi ke kantor kami ya, ataupun melalui telepon atau melalui WA dan lain-lain. Kantornya di mana tuh Pak? Ya, kantor kami ada di Gubung, Aha. di sampingnya UMI ya, UMI 2 atau dulu Kantor Bupati Lama. Bupati Lama ya, Tempat di belakang Koperindak ya. tepatnya di Koperindak. Silakan datang ke sana, kami siap menerima layanan konsultasi dan kami siap untuk memfasilitasi kepada kepala daerah jika ada kendala-kendala tentang akomodasi khususnya yang ada di Kota Solo. Nah, dalam kesempatan ini mudah-mudahan Pak Bupati Arusuka, kemudian Pak Bupati Solo Selatan mendengar podcast ini dan beliau juga akan memasukkan tentang bantuan akomodasi rehabilitasi untuk masyarakatnya yang ada di Kabupaten Solo maupun di Solo Selatan. Seandainya Pak yang Rizal podcast ini bersedia untuk tempat cek urin boleh ya Pak ya? Boleh ya? Pak. Mengundang BNN boleh ya? Boleh. Kami akan siap datangkan. Seru sekali ya. Tempat kita bisa juga cek urin ya. Aduh, tapi nggak boleh saya langsung kan? Kalau saya langsung cek urin kan nggak lain pula. Narasinya beda gitu Pak. Baik sahabat penggemar dan penonton semua videonya yang Rizal Podcast ya. Mudah-mudahan dengan waktu sedikit ini kita besok akan ketemu lagi dalam berbincang dengan perannya pemerintah memerangi narkoba, insya Allah mudah-mudahan.
kita di lain waktu akan mendatangkan pemerintah daerah atau bagiannya adalah wakil rakyat kita. Dan tentu tetap bersama di channel ini ya, jangan kemana-mana, nanti ada kuisnya nih. Ada kuis ya Pak ya? Ya. Banyak kuisnya nih. Ada dapat emas, kerbau juga dapat ya. Kalau dapat pertanyaan ya Pak ya. Jangan kemana-mana, yang penting tetap aja di sini, di stasiun ini, di channel ini, yang Rizal Podcast ya. Saksikan terus di hari Rabu ya tentang pembahasan narkoba. Oke guys, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.